Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang materi di kelas 12. Dan ini adalah materi daripada pelajaran ekonomi dengan subbahasan daripada materi ekonomi adalah tentang materi akuntansi. Dan dari bahasan materi akuntansi ini ada beberapa bahasan bab yang akan nanti kita sama-sama pelajari. Dan untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi itu sendiri dalam bahasan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi ini dibahas dalam beberapa part bahasan. Pertama, berkenaan dengan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan dengan mempelajari bab ini kalian atau Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian akuntansi, sehingga nanti pada bahasan yang terperinci kita akan sama-sama mengetahuinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi. Keempat, menjelaskan kualitas informasi akuntansi. Yang kelima, menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Dan keenam, menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Ketujuh, mendeskripsikan profesi akuntan dan menjelaskan etika profesi akuntan. Setelah mengetahui tujuan, kita akan masuk pada pembahasan pengertian akuntansi. Bahwa dalam pengertian akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha atau dengan sebutan the language of business. Dari segi bahasa berasal dari kata to account yang berarti menghitung, mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi accounting. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association yang disingkat dengan AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Kemudian kalau dilihat dari sisi pengertian akuntansi bisa ditinjau dari dua aspek. Aspek yang pertama dari proses atau teknis, yaitu keseluruhan sistem dan prosedur mengenai cara pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas ekonomi atau disebut dengan perusahaan, dan menafsirkan hasil pelaporan tersebut. Kemudian kalau dilihat dari aspek fungsi informasi, yaitu suatu sistem pengolahan data keuangan yang menghasilkan informasi keuangan dari suatu entitas ekonomi atau perusahaan yang memungkinkan para pemakainya mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan entitas ekonomi tersebut. Dan insyaallah kalian mungkin bisa paham berkenaan dengan pengertian akuntansi ditinjau dari dua aspek tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan pada pembahasan pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi ini dalam pemakaian informasi atau yang disebut sebagai pengguna atau para pemakai informasi akuntansi ini dibagi dalam dua kelompok. Pertama, ada pemakai atau pengguna pihak internal, yakni di dalam perusahaan. Sehingga untuk pengguna internal dalam perusahaan itu
Di antaranya adalah pihak manajemen yang disebut pengelola perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, direktur, manajer, sampai kepada tingkatan kepala bagian. Kemudian untuk pengguna pihak eksternal atau di luar perusahaan, di antaranya yang pertama ada kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, ada juga pemerintah dan pelanggan dan masyarakat. Nah, itu diantara para pemakai informasi akuntansi. Kemudian informasi akuntansi itu dikatakan memiliki kualitas. Maka kemudian pada bahasan berikutnya adalah kualitas informasi akuntansi. Yang disebut dengan kualitas informasi akuntansi di sini apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya, kemudian juga dapat dipahami, kemudian ada relevansinya, kemudian dapat dipercaya, nilai prediksi, umpan balik, dan juga tepat waktu. Nah, itu diantara bahasan untuk pembahasan yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan selanjutnya barangkali kepada kalian untuk bisa menyalin daripada apa bahasan yang pernah disampaikan. Demikian, terima kasih.